Recording in progress. Yes. Oke, baik saudara, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk membagikan firman Tuhan di dalam Mazmur 117 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan katakan, pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih setianya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari saudara kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang tidak pernah terbatas, yang selalu terus-menerus kami rasakan di setiap hari dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami mengundang Engkau Tuhan untuk berbicara di dalam hati kami, untuk memerintah di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah nama Engkau saja Tuhan yang ditinggikan. Biarlah setiap syukur, ungkapan sukacita kami keluar Tuhan dalam mulut kami ketika kami menyembah Engkau. Terima kasih Yesus Kristus. Kami siap memuliakan Engkau. Kami siap meninggikan Engkau pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuliakan Tuhan katakan amin. Amin. Thank you Jesus. Come on. Mari saudara kita bertepuk tangan. Dan mari kita berikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan.
Pujian penyembahanmu hanya bagi Tuhan kita. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan, damai bagi Tuhan. Segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan Allah. Surga bumi kan berseru, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Kuduslah Tuhan namamu. Oh, kuduslah, kuduslah Tuhan namamu. Kuduslah Engkau. Kuduslah Tuhan Kuduslah Engkau Tuhan dalam hati kami. Kuduslah Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Biarlah Engkau dimuliakan dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau yang ditinggikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau yang menyediakan segala kebutuhan Tuhan kami. Segala apa yang kami perlu Tuhan Engkau tahu. Dan kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Thank you Jesus. We worship you Lord. Who makes the sun to rise and brings the earth to life. Jesus, it is you. Yes, it is you Lord. Who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you. Who brings me food
Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Oh yes Lord. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kau dahsyat, Kau besar, Kau ajaib Tuhan. Kau Allah transenden, melampaui segala Allah, melampaui segala kuasa pemerintahan yang ada di bumi dan di sorga. Kaulah Allah, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, yang berdaulat memerintah atas umat-Mu. Dan Engkau Allah yang maha tinggi, tapi juga Engkau Allah imanen. Engkau Allah yang dekat dengan umat Engkau. Kau Allah yang peduli dengan umat Engkau. Kau Allah yang mengasihi umat Engkau Tuhan. Engkau tidak meninggalkan orang yang remuk hatinya, orang yang menderita, orang yang tertindas. Engkau tidak membiarkan orang yang mengalami pergumulan, kesesakan. Tapi Engkau Allah yang mau menopang umat Engkau. Karena Engkau Allah Immanuel. Kau bersama-sama dengan kami. Suatu kami dalam kesusahan, suatu kami dalam kesedihan, suatu kami diperlakukan tidak adil, suatu kami dalam pergumulan. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu dekat dengan kami Tuhan. Engkau yang selalu memberikan solusi, jawaban atas setiap pergumulan, setiap kesulitan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Kami bangga, kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau, yang selalu setia, yang selalu dekat dengan kami dalam segala kesusahan dan segala kesulitan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji, kami mau tinggikan nama Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan kekasih jiwa kami yang hidup. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya katakan amin. Dan sebelum kita duduk, mari kita berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu ini Tuhan. Sekalipun mereka masih kecil, sekalipun mereka masih muda, tapi kami percaya Tuhan Engkau peduli
Engkau menghargai mereka. Karena itu kami memberkati mereka. Kami katakan Tuhan, biar urapan Allah ada atas mereka, Roh Allah turun atas mereka. Kami berdoa biar nilai-nilai kerajaan Allah, karakter-karakter Kristus bertumbuh dalam diri mereka Tuhan. Mereka dipersiapkan seperti anak panah Tuhan, di tangan pahlawan yang gagah perkasa. Mereka akan menggenapi setiap rencana, setiap panggilan, destiny yang Kau tetapkan dalam kehidupan mereka. Mereka akan mencapai setiap sasaran yang Kau tentukan dalam kehidupan mereka. Kami berkati mereka Tuhan dalam proses belajar mereka sebentar Tuhan. Biar ada damai sejahtera, ada hadirat Engkau Tuhan dalam proses belajar mereka Tuhan. Engkau yang berikan roh mereka attentiveness Tuhan. Mereka penuh perhatian dan ada ketaatan dalam hati mereka. Kami berdoa juga untuk setiap guru-guru sekolah minggu. Berkati mereka, ada roh hikmat, ada urapan Allah turun atas mereka, sehingga mereka mentransformasikan nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu ini. Berkati juga setiap orang tua Tuhan, Kau berikan hikmat, kemampuan, kecakapan bagi kami untuk mendidik, mengajar, mengarahkan mereka sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Engkau. Terima kasih, kami mengutus mereka, memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Silakan belajar anak-anak. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat datang di ibadah Minggu Jemaat Every Nation Manado. Saya Niko Manampiring sebagai volunteer dan bagian dari tim kepemimpinan dalam jemaat ini. Atas nama Gembala dan tim kepemimpinan kami menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak Ibu Saudara dalam rumah rohani ini. Saudara bukan orang asing, tapi kita sebagai satu keluarga dalam Tuhan. Dan sebagaimana kita telah menghormati Tuhan lewat pujian dan penyembahan, saat ini kita akan menghormati Tuhan lewat pemberian persembahan dan perpuluhan kita. Kita persiapkan benih persembahan kita. Saudara bisa memberi persembahan secara langsung melalui amplop-amplop yang tersedia, ataupun saudara bisa mentransfer pemberian persembahan saudara melalui rekening gereja yang ada di slide depan. Dan sebelum kita memberi persembahan, ayat firman Tuhan untuk persembahan diambil di 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kamu mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia, untuk berkat-berkat Engkau, bahkan kekuatan yang Kau berikan bagi kami untuk kami boleh memperoleh kekayaan, memperoleh berkat-berkat-Mu Tuhan. Sebagai ungkapan syukur atas semua pemberian Kau, saat ini kami mau memberi di rumah-Mu. Sebelum kami memberi, berkati, kuduskan setiap persembahan-persembahan ini Tuhan. Biar persembahan ini boleh berguna, menjadi berkat bagi pekerjaan pelayanan Engkau di muka bumi. Berkati kami Tuhan, baik kami sebagai pekerja, mahasiswa, pelajar, sebagai bisnismen, usahawan, biar tingkap-tingkap sorga terbuka dan berkat-berkat Engkau dicurahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan memberi Bapak Ibu Saudara.
Dan sambil memberi, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman sepanjang minggu ini melalui tayangan video. Welcome, selamat datang di Every Nation Church Manado. Kami bersukacita atas kehadiran saudara bersama kami di dalam kebaktian ini. Tidak henti-hentinya kami akan terus nyatakan bahwa kita ada untuk menghormati Allah dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus yang berpusat pada Kristus, diberdayakan oleh Roh Kudus dan bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Kita juga memiliki nilai-nilai yang kita hidupi bersama sebagai satu jemaat, yaitu ketuhanan, di mana kita mendorong setiap orang untuk hidup di bawah otoritas Allah. Lalu ada penginjilan, pemerintahan, kepemimpinan, dan keluarga. Berikut ini beberapa informasi kegiatan jemaat yang perlu kita ketahui di sepanjang bulan ini. Yang pertama ada pertemuan life group. Kami mendorong setiap saudara untuk mengambil bagian dalam proses pemuridan kelompok ini. Kami percaya pertemuan life group akan menolong setiap orang untuk terus bertumbuh dalam iman bersama orang percaya lainnya. Untuk informasi pertemuan life group, dapat menghubungi masing-masing pemimpin life. Dan untuk mendukung perintisan IN Minahasa Utara, kami mendorong setiap jemaat yang memiliki teman, kerabat, maupun keluarga di Minahasa Utara untuk dapat terhubung dengan life group dan setiap pertemuan perintisan IN Minut yang ada, agar bersama-sama kita menghormati Allah dan menjadikan murid di Minahasa Utara. Kami juga mengajak setiap jemaat yang ingin terlibat dalam mesbah doa mingguan untuk dapat bergabung dalam morning prayer yang akan diadakan setiap hari Kamis pukul 4.30 pagi secara online via Zoom meeting yang tertera di layar. Selain itu, ada pertemuan doa jemaat yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam di tempat ini. Mari bersama-sama kita saling membangun serta memberkati bangsa, kota, jemaat, dan generasi selanjutnya dalam pertemuan doa ini. Dan yang terakhir, kami mengajak setiap pelajar untuk dapat bergabung dalam pelayanan remaja The Royal Teens yang diadakan setiap hari Sabtu di minggu pertama dan ketiga pada jam 1 siang di tempat ini. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama Every Nation Church Manado. Bersama-sama kita akan terus menghormati Allah dan menjadikan murid. Sekali lagi bersama-sama kita akan menghormati Tuhan. Amin. Dan menjadikan murid. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sambut pembicara kita pagi hari ini, Pastor Rivo Kakunsi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Pak Niko. Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu, selamat pagi. Baik, saudara-saudara sekalian, sebelum saya melanjutkan dengan firman Tuhan, khotbah pada pagi hari ini, seperti biasa di setiap minggu pertama di setiap bulannya kita akan bersama-sama melakukan persembahan misi yaitu M10, Bapak Ibu Saudara. Ada amplop yang sudah ada di bagian depan. Mengapa kita melakukan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena ini adalah salah satu cara yang kita bisa lakukan untuk terlibat melalui gerakan M10. Dengan pemberian ini, saudara-saudara sekalian, kita turut menyokong setiap upaya penyebaran Injil di Indonesia. Bapak Ibu Saudara sekalian, gerakan M10 ini adalah dorongan bagi kita semua dari segala usia, siapapun bisa terlibat di dalam pekerjaan misi Tuhan bagi Indonesia melalui Gereja Every Nation Indonesia. Dan salah satu cara konkret adalah kita bisa memberi. Setiap minggu pertama kita dapat memberikan persembahan khusus misi, minimal, itulah kenapa dinamakan M10, minimal mulai dari Rp10.000. Siapapun saudara, pelajar, mahasiswa, keluarga, orang muda, bahkan lansia sekalipun saudara bisa terlibat bersama-sama. Sangat mudah, saudara bisa mengisi secara tunai melalui amplop yang sudah dibagikan di depan, atau saudara bisa meminta kepada usher kami, saudara bisa mengangkat tangan untuk bisa terlibat dalam kegerakan misi ini, atau saudara bisa scan QRIS yang ada di belakang saya.
kiris, bukan kanans. Oke? Nah. Dan mari kita berdoa sejenak sebelum saudara memberi. Bapak, terima kasih untuk kesempatan berpartisipasi dan terlibat memberi melalui M10 ini. Kami berdoa Tuhan, setiap ucapan syukur, setiap persembahan ini sungguh-sungguh dipakai bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bagi pekerjaan pelebaran Injil yang Engkau percayakan melalui Every Nation Indonesia, melalui Every Nation Campus Indonesia, untuk setiap misionaris, untuk setiap mereka yang terlibat menopang dalam pekerjaan misi ini. Kami mengucap syukur dan kami percaya Engkau pun akan memberkati setiap kami yang memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami memberi. Amin. Silakan saudara, saya memberikan waktu beberapa menit, 1 menit ke depan untuk memberi. Dimulai dari depan sini, saya memberi dahulu. Silakan. Dari sini Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian untuk pemberian. Kami mengucap syukur untuk itu semua. Mari kita berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Thank you. Dan baik, mari kita melanjutkan dengan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih kepada Gembala, Pastor Leopold dan seluruh tim untuk kesempatan, dukungan, kepercayaan saya bisa menyampaikan firman Tuhan bagi kita di hari Minggu ini. Saudara sekalian, ini hari Minggu yang pertama di bulan Maret dan tidak terasa kita sudah oleh anugerah Tuhan, kita telah menyelesaikan 2 bulan pertama dari 2025. Setidaknya Natal sedekat, tinggal berapa? 10 bulan, oke? Dan seri khotbah kita bulan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah This is Love. Melanjutkan apa yang sepanjang bulan kemarin kita berbicara mengenai kasih setia Tuhan. Dan bahkan Pak Berce, Coach Berce mengakhiri seri khotbah bulan kemarin dengan pesan yang sama mengenai pesan This is Love, bahwa inilah kasih itu. Dan sepanjang bulan ini kita akan merenungkan bersama-sama pesan yang sama ini, yaitu This is Love, bahwa dengan satu harapan saudara-saudara sekalian, oleh pengenalan akan kasih Allah, ketika kita semakin mengenal kasih Tuhan, kita akhirnya juga belajar mengasihi Dia. Amin. Dia telah mengasihi kita terlebih dahulu dan demikian kita pun belajar mengasihi Dia yang telah mengasihi kita terlebih dahulu. Saudara-saudara, judul khotbah saya pagi hari ini adalah kasih yang menegur dan menghajar. Oke. Mungkin membingungkan bagi saudara kenapa ketika kita bicara kasih tetapi justru di sana ada 2 hal yang sedikit berlawanan, yaitu teguran dan hajaran. Kata-kata yang agak sensitif kalau dibicarakan bahkan dalam konteks pendidikan hari ini. Oke, beberapa minggu yang lalu viral di media sosial bagaimana ada teguran dan hajaran terjadi dan kemudian direspon secara tidak menyenangkan dan kemudian terjadilah sesuatu yang mendorong orang-orang kemudian untuk mendukung para pendidik begitu. Tapi pagi hari ini mari kita merenungkan bersama-sama topik ini, saudara-saudara sekalian, kasih yang menegur dan mengajar. Kalau Tuhan sayang, kenapa ada teguran dan kenapa Dia menghajar? Betul? Kalau Tuhan mengasihi, kalau Allah mengasihi, mengapa Dia menegur dan menghajar kita? Mari kita buka bersama-sama bagian Alkitab kita. Kitab yang saudara suka, betul? Wahyu pasal 3. Kitab Wahyu adalah salah satu bagian firman Tuhan yang paling menyenangkan, betul? Kalau tidak menakutkan bagi setiap kita, betul saudara? Mari kita lihat Wahyu pasal 3 ayat 14 hingga ayat yang ke-22. Wahyu pasal 3 ayat 14 hingga ayat yang ke-22.
Untuk public reading of the scripture, mari saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Bila saudara sudah mendapatkannya, katakan amin. Saya tidak memiliki ayat-ayat ini di depan dan saya mengajak kita untuk berfokus kepada Alkitab kita masing-masing. Saya akan membaca ayat 14 sampai 18. Dan bersama-sama setiap kita akan membaca ayat 19 hingga ayat 22. Oke? Mari kita mulai. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Ayat 19 dan 22 sama-sama. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Anugerah-Mu memberi kami kesempatan untuk datang kepada firman-Mu, bahkan kami dikunjungi oleh firman-Mu. Biarlah firman-Mu hadir, berbicara, melawat, mengubahkan pikiran kami. Kami yang lemah, kami yang gagal, kami yang bahkan sebaliknya Tuhan, kami yang sering berbangga diri, kami yang sering menyombongkan diri dengan semua kebaikan dan kebanggaan diri kami. Tapi di hadapan firman-Mu pagi hari ini kami berdoa, biar Engkau menyatakan kasih-Mu yang menegur dan menghajar itu melalui firman-Mu. Didiklah kami, tolonglah kami, mampukanlah kami, dan biarlah Injil diberitakan pagi hari ini. Kristus dimuliakan melalui pemberitaan firman-Mu. Mampukanlah kami ya Roh Kudus untuk menjadi orang-orang yang juga taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan menyerahkan waktu ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, kita melihat bersama-sama dari apa yang kita baca pagi hari ini Saudara. Ini adalah sebuah surat. Hari-hari ini kita berkomunikasi jarang menggunakan surat. Paling-paling email, itu pun pernyataan atau pemberitahuan atau jenis komunikasi yang penting. Bagi kita hari ini kita lebih familiar berkomunikasi dengan teks, dengan chat, WA, komunikasi dua arah, sehingga ada penyampaian beberapa ketika kita berkomunikasi dengan WhatsApp hari-hari ini, pembicaranya cenderung pendek. Karena ada apa Saudara? Karena kita mengharapkan ada respon balik. Tetapi dalam konteks surat yang kita lihat kali ini, surat yang disampaikan begitu jelas. Keseluruhan maksud dari penulis surat disampaikan dan dinyatakan dengan tujuan bahwa si pembaca, si penerima mendengarkan dan kemudian merespon dan langsung melakukan. Tanpa dalam tanda kutip sedikit pun memberikan ruang untuk umpan balik atau respon. Saudara, ini adalah surat salah satu dari ketujuh surat yang menjadi tujuan dari penulisan kitab Wahyu ini Bapak Ibu Saudara. Ada 7 surat kepada 7 jemaat, 7 gereja yang secara spesifik dituliskan surat-surat ini Saudara. Kepada gereja di Efesus, di Smyrna, di Pergamus,
di Tiatira, di Sardis, di Philadelphia, dan apa yang kita baca adalah surat kepada gereja di Laodikia. Every nation, Laodikia. Oke. Tujuannya adalah saudara supaya gereja, mereka yang menerima surat ini saudara, sederhana, bertekun dalam penderitaan. Gereja hari itu menghadapi penderitaan dan penganiayaan, dan Rasul Yohanes mengirimkan surat ini oleh wahyu yang dilihatnya supaya mereka bertekun dalam penderitaan. Apa yang membuat mereka bertekun dalam penderitaan bagi kita menakutkan. Kita melihat berbagai gambar, ada 7 hewan, ada 7 tanduk, ada 7 cawan, ada 7 gulungan kitab, ada 7 surat, ada 7 roh, ada 7 kaki dian. Semuanya secara simbolik berbicara kepada ke-7 gereja tersebut. Tetapi mereka didorong untuk bertekun dalam penderitaan dengan kesadaran saudara. Mereka tahu bahwa di balik semua penderitaan yang mereka alami, ada spiritual reality. Ada kenyataan rohani bahwa mereka memiliki kemenangan pasti di akhirnya. Silahkan mereka bertekun dalam penderitaan, tetapi di akhir segala sesuatu mereka melihat Kristus telah menang dan mereka memiliki kemenangan bersama dengan Kristus. Amin. Nah, apa problemnya secara khusus bagi gereja Laodikia hari itu yang bisa kita pelajari saudara-saudara sekalian? Gereja di Laodikia ditegur dalam 2 hal ini yang kita baca. Ketidakdewasaan dan kesombongan rohani. Mereka tidak dewasa secara rohani dan mereka nyata-nyatanya sombong secara rohani. Saudara-saudara sekalian, Laodikia adalah sebuah pusat perdagangan, sebuah kota dagang. Kira-kira mirip seperti Surabaya katakanlah, di mana volume perdagangan dan berbagai aktivitas perdagangan begitu tinggi di sana saudara. Dan Laodikia ini terkenal karena perdagangan 2 komoditas. Yang pertama adalah tekstil. Mereka menghasilkan wool yang menjadi bahan baku pakaian level high end hari itu Bapak Ibu Saudara. Yang berbeda, yang menunjukkan bahwa hanya kelas atas, masyarakat kelas atas yang memilikinya. Itu komoditas utama mereka yang menjadi tulang punggung perekonomian, dan komoditas kedua adalah industri medis, obat-obatan. Kota ini begitu makmur karena mereka berdagang pertama barang high end, barang berkualitas tinggi dimiliki oleh kelas atas, dan kemudian obat-obatan yang menjadi kebutuhan utama saat itu saudara. Mereka begitu makmur, orang-orang di dalamnya begitu makmur, saking makmurnya Bapak Ibu Saudara, sejarah mencatat ketika terjadi sebuah gempa bumi di daerah itu yang mengakibatkan kota itu harus menanggung derita kerusakan, mereka menolak bantuan bencana. Mengapa saudara? Karena mereka begitu kaya dan mereka begitu makmur hari-hari itu saudara. Tetapi Tuhan menegur gereja ini dalam 2 hal ini. Dalam 2 masalah ini saudara. Ayat 15 dan 16 mengatakan, Tuhan menegur mereka, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Tuhan berbicara dalam sesuatu yang mudah untuk mereka mengerti hari itu. Engkau tidak dingin dan engkau tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Tetapi Tuhan bilang, engkau suam-suam kuku. Oke? Engkau suam-suam kuku, engkau tidak dingin dan tidak panas, dan aku akan memuntahkan engkau. Katakan memuntahkan. Oke. Jadi saudara bayangkan, Yesus yang berfirman menyampaikan hal ini, menyatakan bahwa I feel so disgusted with you. Dia merasa jijik dengan gereja itu. Seolah-olah dia akan memuntahkan mereka. Mengapa Tuhan memakai panas dan dingin di sini saudara? Saudara-saudara sekalian, panas atau dingin dalam konteks ini adalah 2 hal yang baik. Di zaman itu, bahkan sama seperti kita hari ini, di zaman itu saudara, air panas berarti air bersih yang dimasak sehingga layak untuk dikonsumsi. Itu konteks panas yang dibahas di sini saudara.
Lalu kemudian Tuhan bicara apa? Engkau tidak dingin, engkau tidak panas, engkau tidak dimasak, engkau tidak layak untuk dikonsumsi. Lalu juga engkau tidak dingin. Maksudnya apa saudara? Air dingin yang dimaksud adalah aliran air sungai atau aliran dari sumber mata air dingin yang menyegarkan. Berapa dari saudara pernah hiking atau saudara dapat mata air menyegarkan karena langsung keluar dari dalam tanah? Betul, dan itu menyegarkan saudara. Air panas dikonsumsi bahkan untuk upacara keagamaan di zaman itu. Orang-orang Yunani ketika upacara keagamaan, ketika mereka menggunakan air, airnya harus air panas karena bersih, steril. Ingat mereka apa? Industri kesehatan, obat-obatan. Okay? Air dingin menyegarkan. Kenapa? Karena berasal dari sumber mata air. Tetapi air yang tidak panas, tidak hangat atau tidak dingin, air yang tidak dimasak atau yang bukan datang dari sumber mata air yang menyegarkan, patut dicurigai. Karena tidak layak untuk dikonsumsi, saudara. Saudara, Laodikia tidak memiliki sumber mata air sendiri. Mereka harus mengambil air itu dikirimkan melalui yang namanya aqueduct, terowongan air dari kota tetangga mereka, Hierapolis. Hierapolis memiliki sumber mata air panas. Oke? Dan kemudian itu dialirkan ke Laodikia. Ingat, banyak uang mereka, betul? Kaya. Mereka membangun aqueduct, terowongan air, tetapi ketika air itu tiba di Laodikia, air itu berada tidak lagi dalam suhu yang hangat atau panas. Suam-suam kuku. Sehingga bagi orang Laodikia, mereka harus apa saudara? Memasak kembali. Beberapa dari kita masih apa ya, dulu zaman kita mau sekolah bangun pagi, mama harus apa? Teru air. Teru air di loyang banyak-banyak, kemudian salin di termos, lalu air dari termos salin ke ceret-ceret untuk kita minum. Belum ada aqua dispenser. Yang minum aqua dispenser kalangan borjuis. Betul lah, saudara familiar dengan borjuis. Gen Z bingung, kemarin mereka tidak tahu apa itu borjuis. Borjuis itu istilah Prancis untuk orang-orang kaya. Tidak ada dispenser zaman dulu, kita apa? Teru air. Bangun pagi orang tua apa? Teru air untuk kita minum. Mereka harus memanaskan kembali sumber air itu supaya layak untuk dikonsumsi. Saudara, ini masalah sebenarnya yang Tuhan nyatakan bagi mereka. Gereja di Laodikia suam-suam kuku. Artinya saudara, mereka tidak panas, tidak dingin. Mereka tidak bersemangat, tetapi mereka juga tidak loyo. Saudara bisa bayangkan? Tidak bersemangat, tapi juga di saat yang bersamaan tidak loyo. Secara sederhana saudara, mereka puas berada dalam status quo. Katakan status quo. Nah, oke. Saudara bingung, Gen Z apa lagi status quo ini? Sebagian kita familiar betul. Status quo saudara maksudnya begini, cukup begini saja. Torang so oke mantap. Itu status quo. Cukup begini saja. Tidak perlu diubah, tidak perlu ditambah, tidak perlu diperbaiki. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, gereja di saat ini juga, maksud saya gereja ini, Laodikia, Every Nation Laodikia, belum Every Nation Manado ya, belum. Every Nation Laodikia di saat yang bersamaan Bapak Ibu Saudara, mereka tidak menunjukkan kegairahan ataupun tidak menunjukkan bahwa mereka bersikap dingin akan hal-hal mengenai iman. Mereka datar. Kalau saudara perhatikan, surat Laodikia ini kepada gereja di Laodikia adalah surat terakhir. Di surat sebelumnya, Tuhan Yesus berbicara kepada Every Nation Philadelphia. Every Nation kasih persaudaraan, Philadelphia brotherly love, oke? Philadelphia 76ers. Kepada gereja di Philadelphia, Tuhan tidak menegur, tidak memberikan satu pun teguran kepada mereka. Isi dari surat Yohanes
kata-kata Tuhan Yesus kepada Every Nation Philadelphia semuanya pujian, semuanya dorongan, semuanya semangat, tidak ada satupun teguran. Tetapi kepada Every Nation Laodikia tidak ada satupun pujian. Saudara baca di sana tidak ada satupun pujian. Yang ada adalah teguran semua. Mundur ke atas lagi ada Every Nation Sardis. Kepada gereja di Sardis, Tuhan menguatkan mereka. Kenapa? Karena mereka begitu lemah. Dan Tuhan menyatakan begitu banyak hal yang perlu dikuatkan bagi mereka. Kamu harus dikuatkan dalam hal ini, kamu harus dikuatkan dalam hal ini. Kamu telah mendengar begitu banyak pengajaran palsu, tapi kamu harus dikuatkan dalam doktrin dan sebagainya. Tapi saudara baca bagi Every Nation Laodikia, tidak ada penguatan sedikit pun. Kenapa? Karena bagi mereka melihat tidak ada apapun yang perlu di-encourage dari saya. Status quo. Saudara, dalam beberapa hal, ini tantangan bagi kita. Setiap saudara dan saya. Gereja hari ini pun, kita bisa berada dalam kondisi tidak panas atau tidak dingin. Seperti apa ketika kita status quo? Seperti apa ketika kita suam-suam kuku, saudara-saudara sekalian? Ya, kita mungkin menjadi gereja yang terus melakukan berbagai kegiatan yang bermakna, berbagai kegiatan yang tidak bermakna maksud saya. Kita menawarkan jabatan tangan yang lemas dan dingin kepada setiap jemaat kita. Kita terus-menerus melakukan liturgi kita tetapi semuanya hampa. Dan kita membiarkan jemaat berada dalam cara berpikir yang masa bodoh. No discipleship. Sisi lain saudara dari apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan tegur dalam hal status quo ini saudara. Tuhan Yesus rindu agar gereja menjadi apa? Panas atau dingin. Dikatakan tadi di ayat 16, alangkah baiknya kalau engkau apa? Panas atau dingin. Tuhan tidak bilang alangkah baiknya kalau engkau panas. Dia tidak membandingkan lebih baik kamu panas daripada dingin. No, dia bilang kedua hal itu adalah baik. Kalau pada akhirnya kemudian kita mengaitkan ini dengan bagaimana kita menanggapi berita Injil. Dengar baik saudara. Mereka yang panas, mereka akan menunjukkan kegairahan dan keterlibatan yang mendalam dalam Injil. Mereka akan menunjukkan komitmen mereka, begitu excitementnya mereka dalam Injil. Di sisi lain, mereka yang dingin, mereka menunjukkan kebutuhan yang mendalam supaya Injil membakar dan menghangatkan mereka. Makanya Tuhan bilang apa? Alangkah baiknya kalau kamu panas atau kalau kamu dingin. Tuhan tidak bilang dingin itu jelek, no. Karena ketika mereka panas, itu berarti Tuhan tahu bahwa mereka active Christians. Mereka, Lord, saya mau buat lebih lagi bagi Injil. Tetapi di saat yang bersama, Tuhan bilang, kalau baiknya juga kalau kamu dingin. Mengapa? Dingin menunjukkan bahwa kita butuh dihangatkan, kita butuh dikobarkan kembali oleh berita tentang kasih Yesus. Amin. Namun saudara, mereka yang suam-suam kuku, tidak ada hubungan dengan kuku jari saudara. Okay? Mereka yang suam-suam kuku adalah mereka yang, saudara, mereka yang punya pengetahuan yang cukup tentang Kristus. Mereka tidak menolak Injil. Tetapi di saat yang bersamaan, saudara, mereka juga tidak menunjukkan kesungguhan iman untuk dijamah, untuk dibentuk, untuk dilawat, untuk terlibat lebih lagi bagi Injil. Saudara, apa yang lebih susah daripada membuat satu orang penjahat bertobat? Alkitab menunjukkan ini salah satu yang sulit. Keadaan ini kebenarannya lebih susah diubah daripada saat seorang yang belum percaya mengambil keputusan untuk bertobat. Ini problem pertama mereka. Ini yang membuat mereka tidak dewasa secara rohani. Status quo, suam-suam kuku. Masalah yang kedua, yang terakhir yang ingin saya bahas, saudara.
spiritual boast, kesombongan rohani. Ayat 17 dan 18, mari kita melihat satu persatu. Tuhan menegur mereka, Tuhan bilang apa? Karena engkau berkata, dibilang apa? Aku kaya. Tuhan bilang, you tell to yourself, I am wealthy, I am prosper, I am good enough, bahkan I am more than good enough, dibilang. Aku kaya, aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Tapi Tuhan bilang, hei, harusnya kamu tahu. Engkau apa? Engkau melarat, engkau malang, engkau miskin, engkau buta, dan engkau apa? Telanjang. Ingat, Laodikia kota apa? Kota dagang yang makmur. Karena kemakmuran mereka merasa bahwa keadaan baik dan keadaan ketika mereka nyaman, tercukupkan secara fisik, sudah cukup bagi mereka. Saudara, pasti ada dari jemaat mereka yang kaya dan mereka menjadi pensupport setia dalam hal keuangan. Tapi di mata Yesus Tuhan bilang, engkau melarat, engkau malang, engkau miskin, engkau buta, dan engkau telanjang. Tuhan bilang, tapi aku menasihatkan engkau harus membeli daripadaku. Apakah kita melakukan hubungan secara transaksional dengan Tuhan? Tidak, saudara. Dalam konteks ini Tuhan berbicara kepada mereka karena mereka pedagang. Betul? Karena mereka pengusaha. Tuhan pakai bahasa merchant. Karena bagi merchant untuk memperoleh segala sesuatu yang mereka perlukan, mereka harus membeli. Dan Tuhan bilang, kamu butuh dan kamu hanya bisa mendapatkan daripadaku. Emas yang murni yang melampaui semua emas yang kau miliki. Pakaian putih yang jauh lebih baik daripada wool, Euklino, tidak boleh sebut brand, betul? Kamu perlu pakaian putih lebih dari semua wool, lebih dari semua M&H, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan bahkan dia bilang begini, minyak untuk melumas matamu. Saudara, salah satu produksi industri medis yang terkenal dari Laodikia adalah salep mata. Mereka yang rabun hari-hari itu, bahkan mereka yang mata PT, memperoleh pengobatan dari Laodikia. Dan itu dijual dan itu betul-betul mendatangkan kemakmuran. Tapi Tuhan bilang, sehebat-hebatnya engkau memproduksi semua yang diperlukan dan semua yang bisa menjawab kebutuhan manusia, Tuhan bilang, engkau tidak dapat melihat. Mereka buta dan telanjang rohani. Mereka tidak bisa melihat, saudara, bahwa mereka butuh untuk percaya kepada Tuhan atau butuh untuk memberitakan Injil kepada yang terhilang. Saudara-saudara, sangat-sangat mungkin bagi kita, bagi saudara dan saya, untuk kita menderita dua masalah ini, saudara. Ketidakdewasaan rohani, tidak panas, tidak dingin, tetapi suam-suam kuku, status quo. Kita merasa cukup tahu dengan Injil, kita tidak menolaknya, tetapi juga kita tidak bertindak nyata bagi Injil. Dan juga kesombongan rohani, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mengukur keadaan rohani kita semata-mata dari keterberkatan jasmani kita. Dan pada akhirnya kita merasa kita tidak butuh apa-apa lagi dari Tuhan. Apa solusinya? Solusinya adalah judul khotbah kita pagi ini. Apa saudara? Kasih yang menegur dan menghajar. Tuhan tahu
bahwa umatnya memiliki penyakit ini. Tuhan tahu bahwa mereka menderita kondisi yang menyedihkan ini. Ayat 19 mengatakan, dan inilah pengobatan yang Tuhan berikan. Barang siapa aku kasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ini yang bisa saudara bawa pulang, dengar baik. Oleh kasihnya, Kristus menegur dan menghajar kita. Saudara, karena kasih Allah mengutus anaknya menjadi korban penebusan bagi dosa-dosa saudara dan saya. Amin. Dan kita kemudian bisa berbangga, kita mengucap syukur untuk karya keselamatan yang Tuhan berikan di dalam Yesus. Tetapi dengar baik saudara, di dalam satu paket menyeluruh dari kasih itu, ada sisi lain yang perlu juga kita terima. Bahwa di dalam kasihnya yang menyelamatkan itu, dia juga berdiri, dia juga hadir bagi saudara dan saya seperti seorang bapa yang mengasihi anaknya. Amin. Ketika dia bicara, barang siapa aku kasihi, ia kutegur dan kuhajar. Saudara, teks ini ada dalam posisi yang sama seperti firman yang sama di dalam Amsal maupun dalam Ibrani. Teks yang sama yang berbicara seperti bapa yang mengasihi anaknya, demikian bapa itu mengusir kebodohan dengan apa saudara? Dengan tongkat didikan. Menegur dan menghajar. Kenapa? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Amin. Karena kasihnya dia tidak membiarkan kita untuk tetap dalam keadaan status quo, Bapak Ibu Saudara. Karena kasihnya dia tidak membiarkan saudara dan saya untuk tetap dalam keadaan suam-suam kuku. Karena kasihnya dia tidak rela untuk memuntahkan saudara dan saya karena kita suam-suam kuku. Amin saudara. Dan karena kasihnya dia menegur. Kata menegur di sini berarti dia menunjukkan kesalahan. Berapa dari saudara senang ketika atasan saudara berbicara dan kemudian membeberkan semua kesalahan saudara? Kamu terlambat, kamu terlalu banyak, apa istilahnya, cek mundur. Kamu banyak ini. Saudara senang, saudara yang bekerja menyakitkan, betul? Bahkan ketika dibentuk dalam, diberikan dalam bentuk yang sangat halus, 2 huruf apa? SP. Saudara pun tetap merasa menyakitkan, betul? Tetapi Tuhan pakai bahasa yang sama, dia menegur, dia menyatakan kesalahan, dia menghajar bukan untuk menghukum. Tapi dia mau membentuk dan mendidik kita seperti seorang bapa yang mengasihi anaknya. Dengar baik. Teguran dan hajaran dari Tuhan, it's not for you to be bitter, but to make you better. Amin. Bukan supaya saudara pahit. Pahit memang. Tetapi apa yang pahit yang Tuhan perkenankan itu. Apa yang pahit yang Tuhan nyatakan, it's for you to be better. Amin saudara. Karena kasihnya dia menghajar bukan untuk menghukum. Bukan seperti Bapa yang penuh dengan amarah yang tidak terkendali. No, bukan. Tuhan tidak menghajar seperti itu. Dia menghajar, dia mendisiplinkan. Amsal menunjukkan seperti seorang bapa yang bersama-sama dalam proses pendisiplinan itu. Kalau saudara datang sekolah di MCS, ketika murid terlambat, dia tidak menjalani hukuman seorang diri. Orang tuanya akan berdiri
bersama-sama. Kenapa? Itu bagian dari pendisiplinan Alkitabiah. Bukan untuk membuat objek penerima disiplin itu menderita. Tetapi supaya dia tahu bahwa proses berjalan bersama-sama adalah untuk kebaikan dia. Ada amin, saudara? Bagian yang utuh dari cara Tuhan menegur dan menghajar kita. Karena kasih, dia menegur dan menghajar saudara dan saya. Amin. Dan karena kasih, dia mengundang kita kepada dua hal. Yang pertama, saudara, dia mengundang kita kepada anugerahnya yang menyelamatkan. Ayat 18 perhatikan, Tuhan bilang apa? Aku menasihatkan engkau supaya engkau apa? Membeli daripadaku. Sebenarnya Tuhan bilang, jawaban, solusi, kesembuhan bagi penderitaan rohanimu karena kesombongan dan karena ketidakdewasaan rohanimu hanya bisa engkau dapatkan daripada Yesus. Dengar saudara, mereka kaya dan makmur, punya banyak emas, tapi tidak memiliki emas murni. Mereka makmur karena industri sandang tadi, wool, Yuklino, M&H. Tapi pakaian mereka tidak bisa menutupi ketelanjangan rohani mereka. Mereka kaya dan makmur karena industri medis, salep yang bisa menyembuhkan berbagai sakit mata, tetapi tidak bisa menyembuhkan kebutaan rohani. Dan Tuhan Yesus menawarkan kepada mereka, kepada saudara yang saya, sekali lagi anugerahnya yang menyelamatkan. Keselamatan yang beranugerah, yang diberikan, betul? Tetapi di saat yang bersamaan juga anugerahnya yang menyelamatkan. Anugerahnya tidak memudahkan segala sesuatu, tapi anugerahnya menunjukkan rencana besarnya, anugerahnya yang menyelamatkan, yang tidak bisa diberikan oleh apapun yang berharga dari dunia ini, yang hanya bisa diberikan dan didapatkan dari Kristus saja. Dia mengundang saudara dan saya sekali lagi datang kepada anugerahnya yang menyelamatkan, kepada kasihnya yang menyelamatkan. Dan yang kedua, yang terakhir saudara, karena kasihnya dia mengundang saudara dan saya kepada persekutuan yang intim dengan dia. Kasih yang menegur dan menghajar itu saudara berujung pada apa? Berujung kepada sebuah fellowship yang begitu indah dengan Tuhan Yesus. Perhatikan ayat 20. Ayat 20 mengatakan apa saudara? Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Saudara, kalau ketuk pintu bagaimana caranya saudara? Begini ya. Berapa dari saudara sadar sebenarnya saudara bisa ketuk begini? Saudara mengerti? Kita terbiasa mengetuk ini. Padahal begini saya sama tuh. Tuhan mengatakan, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan mendapatkannya. Dan aku apa? Makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Kita familiar dengan lukisan, gambar Yesus mengetuk pintu, betul saudara? Dan kemudian lazimnya di lukisan itu akan ada ayat ini di bawah, betul? Tapi ini saya pelajari, Bapak Ibu Saudara. Bertahun-tahun kita berpikir ketika Tuhan mengetuk pintu, dia mengetuk pintu rumah kita. Betul saudara? Dia mengetuk pintu hati kita. Tapi kalau saudara perhatikan di sini, Yesus katakan, dan Yesus memberi gambaran, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Saudara, Yesus mengetuk bukan supaya ia masuk
dan diterima, bukan supaya dia masuk dan diberi suguhan, bukan supaya dia masuk dan diberi ruang, silakan duduk di ruang tamu di dalam rumah itu saudara. Tapi dia mengetuk supaya dia masuk karena dialah tuan atas rumah itu. Kita berpikir dia mengetuk pintu supaya kemudian kita bisa memberikan ruang tamu kita yang manis. Betul saudara? Silahkan duduk di situ Tuhan. Tuhan mau apa? Saya bisa berikan. Tapi bukan. Tuhan bilang bukan. Kita masuk, bukan kita bertamu. Tapi kita masuk dan mengetuk. Karena itu kita rumah. Dan kamu di dalam ada untuk melayani bersama-sama dengan aku yang adalah tuan rumah. Kasih yang menegur dan menghajar, tapi kasih itu berujung kepada penyataan akan persekutuan yang manis dengan Yesus. Dia menyadarkan kita bahwa, saudara, kita tidak dewasa dan kita sombong karena kita menganggap hidup kita ini milik kita. Dan Tuhan kasih lihat, solusi bagi kesombonganmu, solusi bagi ketidakdewasaanmu adalah kamu sadar, aku mengasihi engkau, you are mine and I am yours. Amin saudara. Karena kasihnya, dia menegur dan menghajar kita. Supaya kita keluar, supaya kita disembuhkan, supaya kita dimerdekakan dari ketidakdewasaan dan kesombongan rohani kita oleh kasihnya. Amin. Karena kasihnya, dia mengundang kita saudara kepada anugerahnya yang menyelamatkan. Kita tidak bisa bersandar kepada semua emas yang bisa kita peroleh dengan segala sesuatu yang bisa kita usahakan untuk kemakmuran and our well-being. Kita tidak bersandar, kita tidak bisa bersandar sepenuhnya kepada segala sesuatu yang bisa membuat keadaan kita baik. Tapi Tuhan katakan, kamu hanya bisa bersandar, membeli daripadaku emas murni, pakaian putih, minyak untuk melumas matamu, anugerah dari Yesus yang menyelamatkan. Amin. Akhirnya dia mengundang kita. Kasihnya yang menegur dan menghajar itu, dia cuma mau bilang, aku menegur dan menghajar engkau because I love you, I am yours, and you are mine. Tuhan Yesus bilang. Amin saudara. Berapa dari saudara bersyukur untuk berita Injil hari ini? Dan apa respon kita? Tuhan Yesus cuma bilang ini saudara, relakanlah hatimu dan apa? Bertobatlah. Relakan hatimu. Bahasa Inggrisnya bilang be zealous. Bertekunlah. Bertekun saudara. Apa maksudnya? Jadi panas. Amin. Biarkan Injil menggugah saudara. Supaya saudara semakin terlibat dan semakin berkomitmen untuk berita yang luar biasa ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Tapi juga Tuhan bilang apa? Relakan hatimu dan bertobatlah. Bahasa Inggrisnya bilang be repent. Bertobat. Apa maksudnya? Tadi Tuhan bilang alangkah baiknya kalau engkau dingin. Apa hubungannya dingin dengan pertobatan? Saudara, menjadi dingin berarti kita membiarkan Injil untuk menyegarkan kita setiap hari. Cukup kita dibakar, kita dibiarkan kering kerontang, kehausan dahaga oleh karena panas terik dunia ini Bapak Ibu Saudara, betul? Tapi izinkan saudara, setiap kali saudara datang kepada Tuhan tiap hari, izinkan Injil menyegarkan saudara dari dalam. Sehingga ketika saudara mendapatkan sumber mata air yang segar, yang dingin itu, saudara bertobat dan saudara rela. Tuhan pada akhirnya, kalau pada akhirnya Tuhan dia membawa kita oleh kasihnya yang menegur dan menghajar, kita masuk kepada persekutuan yang betul-betul intim dengan dia saudara. Saudara dengar baik,
Satu teolog mengatakan begini, saudara. The more time we spend with Jesus, semakin banyak waktu kita habiskan bersama Yesus. Gambar tadi apa? Duduk makan bersama-sama dengan Dia. The bolder we will be to make Him known. Semakin kita menghabiskan waktu bersama dengan Yesus, semakin saudara intim dalam persekutuan dengan Yesus, semakin saudara tinggal dalam kasih yang menegur dan menghajar itu, maka semakin saudara akan menjadi berani untuk membuat namanya semakin dikenal. Amin. Saya tutup dengan ini Bapak Ibu Saudara. Kosti Hinn, seorang teolog, dia mengatakan begini, tunjukkan kepadaku seorang Kristen yang berpikir bahwa ia sudah cukup mendengar Injil, status quo tadi, betul? Maka aku akan menunjukkan kepadamu seorang Kristen yang perlu mendengarnya lagi. Show me a Christian who thinks they have heard the gospel enough, and I will show you a Christian who need to hear it again. Maksudnya saudara, orang yang bilang bahwa dia sudah cukup mendengar Injil adalah orang yang sama yang perlu mendengar Injil lagi dan lagi dan lagi setiap hari. Setiap kali kita merasa cukup, kita perlu ingat, Tuhan, aku mau datang kepada kasih-Mu. Segarkan dan segarkan, ubahkan dan ubahkan aku lebih dan lebih lagi akan Injil Engkau. Rasul Paulus bilang, Injil bukan hanya pintu masuk ke dalam iman, tetapi juga sebagai kebenaran yang terus-menerus membentuk kehidupan orang percaya. Injil bukan sekedar pesan yang membawa orang kepada keselamatan, tetapi saudara, Injil juga adalah kuasa Allah yang terus-menerus mengubah hidup kita setiap hari. Tidak ada seorang Kristen pun yang dapat berkata bahwa ia telah cukup mendengar Injil. Justru, saudara, semakin seseorang memahami kedalaman Injil, semakin seorang memahami dalamnya kasih yang menegur dan menghajar itu, semakin seorang memahami betapa indahnya anak yang ditegur dan dihajar oleh bapaknya di atas Kalvari. Semakin saudara menyadari betapa indahnya kedalaman Injil, semakin saudara menyadari bahwa saudara semakin membutuhkan Injil untuk mendengarnya berulang kali, karena hanya melalui Injil saudara dan saya dapat terus bertumbuh dalam iman, dalam kasih, dalam pengharapan di dalam Kristus. Amin. Saudara siap dan saudara rela ditegur dan dihajar dalam kasih Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa bersama-sama. Mari tundukkan kepala saudara dan kita berdoa sejenak. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang kami dengar pagi hari ini. Terima kasih untuk kebenaran yang dinyatakan kepada kami, bahwa Engkau mengasihi kami dalam segala kelemahan kami, dalam segala ketidakdewasaan rohani kami. Bahkan Tuhan, sering kami tidak sadar kami sombong secara rohani. Tapi kami bersyukur kasih-Mu nyata bagi kami. Kami bersyukur untuk kebenaran akan kasih Allah. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu Engkau menegur dan menghajar kami. Karena kasih-Mu Engkau mengundang kami kepada anugerah yang menyelamatkan. Karena kasih-Mu Tuhan, Engkau mengundang kami untuk mendapatkan secara cuma-cuma anugerah yang menyelamatkan itu. Emas murni, pakaian putih yang menutup semua ketelanjangan kami, dan minyak untuk melumas mata kami, salep untuk melumas mata kami, agar kami dapat melihat keindahan kasih-Mu. Dan Bapa, kami berterima kasih, karena kasih Kristus mengundang kami kepada hubungan yang erat dengan Dia. Semakin erat, sehingga kami semakin memberitakan akan Engkau. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menanggapi bagian firman ini dengan perjamuan kudus. Saya mengajak setiap saudara mengambil waktu ini untuk mempersiapkan elemen perjamuan saudara. Siapkan roti dan siapkan anggur saudara.
berharap saudara sudah siap dengan elemen perjamuan saudara. Dan saya mengajak kita untuk marilah kita melakukan ini dengan penuh hormat. Perjamuan kudus adalah sesuatu yang adalah sebuah sakramen yang bahkan sejak tradisi gereja mula-mula dilakukan dengan penuh hormat. Mengapa saudara? Karena kita mengingat karya Kristus. Kita mengingat kasih yang menegur dan menghajar kita yang telah dinyatakan di dalam Sang Anak yang telah ditegur dan dihajar di Kalvari oleh karena kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan, mengakui keberdosaan kita. Tapi di saat yang sama kita mengagumi betapa besar kasih-Nya yang menyelamatkan kita. Saya mengajak kita untuk tundukkan kepala dan sejenak kita mengambil waktu teduh untuk merenungkan karya keselamatan yang Kristus telah kerjakan. Saudara bisa ambil waktu berdoa, bersyukur. Entahkah saudara bertobat, saudara berdoa di hadapan Tuhan, ambil waktu 1 menit ke depan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengarkanlah nats perjamuan kita 1 Korintus 11 ayat 23 hingga 26. 1 Korintus 11 ayat 23-26. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Dia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 25, demikian juga Dia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru, perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Saudara sekalian, mari kita angkat roti kita. Nanti di bagian akhir saudara, saya akan mengatakan tubuh Kristus yang diserahkan bagi kamu. Dan sebelum saudara memakannya, saudara akan membalas dengan syukur kepada Allah. Demikian juga nanti ketika kita meminum anggur ini, saya akan berkata, darah Kristus yang dicurahkan bagi kamu. Dan saudara akan menjawab nanti, syukur kepada Allah. Mari angkat roti kita. Bapa di surga, terima kasih. Pagi hari ini biar setiap mata rohani kami memandang kepada Engkau. Memandang kepada Engkau yang mengasihi kami. Memandang kepada Engkau yang dalam kasih-Mu Engkau menegur dan menghajar kami. Memandang kepada Engkau yang sepanjang firman tadi Tuhan, kami tahu kalau Engkau menggugah hati kami, biarlah itu terjadi Tuhan. Biarlah Roh Kudus berbicara dan menggugah kami supaya kami diubahkan oleh kasih-Mu pagi ini. Ketika kami mengangkat roti ini, kami memandang kepada Yesus dan kami mengingat Engkau Tuhan. Kami mengingat Engkau. Kami mengingat tubuh-Mu yang telah dipecah-pecahkan bagi kami. Jemaat sekalian, tubuh Kristus yang diserahkan bagi kamu, ambil dan makanlah. Syukur kepada Allah.
cawan kita, saudara. Bapa, terima kasih. Kami memandang kepada Engkau yang digantung di atas salib, darah-Mu tercurah bagi penebusan dosa-dosa kami. Alkitab mengingatkan dan menyatakan kepada kami, tidak pernah ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Dan biarlah melalui anggur ini kami memandang dan kami mengingat akan darah Kristus, darah perjanjian, darah perjanjian yang baru yang dicurahkan kepada kami untuk penebusan doa kami. Jemaat sekalian, angkatlah cawanmu. Darah Kristus yang dicurahkan bagi kami, bagi kamu. Syukur kepada Allah. Ambil dan minumlah. The body of Christ was broken for us. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami minta ya Roh Kudus untuk Engkau mengingatkan kami lagi dan lagi dan lagi akan kasih-Mu yang begitu besar telah dicurahkan bagi kami, tetapi kasih yang sama yang juga menegur dan menghajar kami. Hari-hari ini aku berdoa bagi gereja-Mu, kalau kami hidup dalam ketidakdewasaan rohani kami, kalau kami hidup dalam kesombongan rohani, atau bahkan kami tidak sadar kalau kami tidak dewasa, kami tidak bertumbuh, atau bahkan kami sadar kami sombong secara rohani, kami tidak sadar, Tuhan, ampuni kami. Biar Roh Kudus mengingatkan kami, menggugah kami, mengubahkan kami, dan ingatkanlah kami akan kasih yang sempurna, akan kasih yang besar, akan anugerah yang menyelamatkan di dalam Yesus Kristus. Tegur dan hajarlah kami supaya kami senantiasa berjalan bersama dengan Engkau. Aku berdoa pagi hari ini, Roh Kudus, biarlah kami senantiasa menjadi panas, biarlah gereja ini menjadi panas, biarlah setiap kami menjadi murid-murid Kristus yang berkomitmen menunjukkan kesungguhan kami. Kami terlibat bagi Injil. Kami berkomitmen untuk hidup diubahkan oleh Injil. Tapi di saat yang bersamaan juga, Roh Kudus, biar kami menjadi dingin. Kami senantiasa disegarkan oleh berita Injil, oleh kuasa Injil. Setiap hari kami berada dalam titik posisi di mana kami membutuhkan Tuhan senantiasa lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapa. Aku mengucap syukur pagi hari ini, meteraikan berita kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin dan amin. Mari kita ambil waktu ini untuk menyembah Tuhan. Yes Lord. Syukur bagi-Mu Allah kami. Syukur bagi-Mu Allah, yang karena Engkau Tuhan kami mendapatkan keselamatan itu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Yesus. Who makes the sun to rise and brings the earth new life in every being? Jesus, it is you who turns the day to night and
Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Terima kasih Tuhan akan firman-Mu di saat ini. Firman-Mu Tuhan telah mengingatkan kami bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Dan lewat firman-Mu Tuhan, kami diarahkan dan kami diberikan pengertian bagaimana untuk kami menghidupi akan kasih Engkau dan menghormati akan kasih Engkau di dalam kehidupan yang kami jalani ini Tuhan. Pada waktu kami bekerja, waktu kami studi Tuhan, waktu kami membangun rumah tangga kami Tuhan, kami diingatkan bahwa kasih-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Terima kasih akan firman-Mu Tuhan. Aku berdoa Engkau memberikan kami kekuatan, kemampuan senantiasa untuk kami dapat mempraktekkan kasih-Mu Tuhan, sehingga orang-orang yang membutuhkan kasih-Mu Tuhan akan kami bawa kabar baik bagi mereka Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami pulang dan kami percaya Engkau Allah Immanuel menyertai kami di dalam nama Yesus. Amin.